teman-teman mahasiswa, malam hari ini karena sebagai pengganti kemarin hari Sabtu, saya ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan, maka kuliah saya ganti di malam ini. Namun tadi ada beberapa mahasiswa yang ternyata ada kesulitan terkait dengan data. Betul ya? Halo? Iya, betul Pak. Terutama di tahun 2005 ke bawah Pak. 2000 ke bawah Pak. Susah. Ya. Nah, sebetulnya saya ingin membandingkan saya nggak tahu ketika kemarin mahasiswa tahun yang lalu itu saya beri tugas seperti ini, kemudian datanya mereka bisa mendapatkan. Jadi mungkin hanya perlu apa ya sedikit effort, sedikit usaha dari teman-teman mahasiswa ini. Kalau misalnya browsing itu tidak bisa, tidak ditemukan di kota, di kabupaten itu kan ada kantor perpustakaan dan arsip daerah. Halo? Dengar? Pak, masuk. Ya. Kemudian kan data-data itu pasti ada. Data-data itu pasti ada, kemudian tinggal usaha kita saja gitu kan. Karena kemudian kita tentunya ketika sudah menjadi mahasiswa itu kemudian harus berpikiran lebih maju dari ketika kita, apalagi teman-teman ini kan sudah bekerja kan. Nah, kan diperlukan gampang lah untuk mencari data seperti itu sebetulnya nggak begitu sulit. Bahkan kita untuk data yang kalau kita hanya pada satu alat, kita hanya untuk mencari data yang tahun 2000 tapi kemudian browsing nggak ketemu gitu, sudah gitu kan, nggak mikir lagi gitu kan, ya memang akibatnya memang seperti itu. Jadi hanya kemudian ketika sudah satu usaha itu tidak berhasil, kemudian kita nggak berpikiran ini kita cari kemana lagi nih. Gitu. Nah, saya sebenarnya ingin membuka cakrawala teman-teman, samping kita belajar akuntansi sektor publik, itu kemudian teman-teman ini itu kemudian jangan patah semangat ketika kemudian tidak mendapatkan satu data dari satu sumber, itu bisa mencari pada sumber-sumber yang lain. Karena itu adalah untuk penelitian teman-teman mahasiswa itu juga perlu data-data yang lebih konkret. Nah, saya dulu ketika kuliah itu malah diminta untuk mencari data sumber akuntansi pemerintahan di negara Selandia Baru misalnya. Kemudian sistem akuntansi pemerintahan di negara Eropa, Inggris, Australia itu. Dan di belahan dunia yang lain gitu. Sehingga kalau kita menyampaikan kemudian, loh, saya nggak ketemu Pak gitu kan. Belum
belum dicari sementok-mentoknya eh, bagi yang belum dapat datanya, saya beri kesempatan untuk ya 2 minggu yang akan datang lah. Ini kira-kira yang sudah dapat ini kan ada berapa kelompok ini? Ada berapa kelompok, Mas Jeffrey? Halo, Mas Jeffrey? Iya, Pak. Ada berapa kelompok? Eh, Halo? total kelompok ada 7, Pak. Ya, kemudian saya ingin tahu ke masing-masing kelompok karena kemarin, biar saya catat dulu, kemarin saya beri keleluasaan Anda dan teman-teman itu untuk untuk membuat kelompok sendiri. Maka sekarang akan saya catat nama-nama kelompoknya. Monggo Mas Jeffrey. Kelompok 1. Pripun, Pak, bisa diulang? Kemarin kan saya minta kan pembagian kelompoknya kan saya serahkan pada Mas Jeffrey dengan teman-teman. Oke. Nah sekarang kan saya kan harus tahu kan sudah dibagi kelompoknya atau belum. Oke, sampun, Pak. Nah kalau sudah berarti tolong sebutkan dan materinya. Oke, kelompok 1 namanya siapa? Kelompok 1 Ya, ada Mbak Ratna, kemudian Jessica Hendarto, Ratna dan kemudian Jessica ya. Mbak Safela, Pak, ada 3 orang, Pak. Safela. Safela Bonita, nggih. Anaknya ada semua ini di sini hadir? Hadir, Halo? Pak. Hah? Hadir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Jessica hadir. Oke. Safela hadir? Sekalian ini saya absen. Halo Safela? Iya, Pak. Oh iya, oke. Kemudian Ratna. Udah. Terus ini adalah yang neraca. Laporan neraca tahun 2000 ke bawah, Pak. Dari 1995 Ya, sampai 99. 2000 ke bawah ya, oke. Ini saya beri kesempatan kalau sekarang belum ada datanya, itu pertemuan kita yang akan datang. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Kemudian kelompok 2. Oke, kemudian kelompok 2 ada Mbak Rizka Febriani Wulandari, Rizka, kemudian Reni, Reni Mustikasari, Pak. ya, Yang keempat, Nadifa Aura Maulidiani. Yang keempat, Rustiana, Pak. Ada 4 orang nih, kok. saya sebutkan lagi. Rizka, ada. Ada, Pak. Hadir. Reni Mustikasari, Hadir, Pak. Rustiani, Diana, Pak, hadir. oh Rustiana. Kemudian satunya siapa? Mas Jeffrey? Nadifa, Pak. Hah? Nadifa Aura Maulidiani, Pak. Oh Nadifa, ada ya. Ini untuk Kelompok 2, Pak. materinya, Materinya Nadifa ada, Pak. neraca tahun 2000 sampai 2005 ya. iya, Pak, cek. Sudah ketemu? Halo? Baru ketemu
Yang 2004 sama 2005, Pak. Artinya sudah ketemu kan? Halo? Enggak. Sebetulnya maksudnya saya tahun 2000 sampai 2005 itu Anda di satu saja di tahun rentang waktu itu. Jelas nggak itu? Anda tidak perlu mencari keseluruhan dari tahun 2000 sampai 2005. Demikian pula neraca tahun sebelum tahun 2000 itu Anda juga tidak perlu mencari dari tahun 0 sampai tahun 2000. Jadi Anda cuma cari misalnya tahun 1998. Halo, jelas? Nggih, Pak. Sebagian besar dari kami pahamnya 5 tahun itu, Pak. Jadi mungkin kalau kelompok 3, kelompok saya, Pak ya. Kelompok Ya. saya ke atas itu mencarinya 5 tahun yang disebutkan. Oke, nggak apa-apa nanti. Kelompok 3 terus? Kelompok 3 Ya. ada Ainun Najib, Ainun Najib, kemudian Mas Afrol Huda, Afrol, kemudian Mas Jeffrey, Pak. Jeffrey. Oke. Ini berarti untuk neraca 2006, 2010 ya? Nggih, sudah ketemu, Pak. Ya, oke. Terus ini ada semua ini? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kelompok 4. Kelompok 4, Mas Andrew Fana, Andrew Fana, kemudian Agres Wijanarko. siapa Agas? Agres, Pak. Agres. Agres Wijanarko. Wijanarko, ya. Kemudian ada Salsabila Firdausa. Oke. Kelompok 4, kelompok neraca 2011, 2017 ya. Ini juga ketemu ya, udah ketemu ya. Halo? Iya, Pak, sudah ketemu, Pak. Yang Agres hadir? Agres nggak hadir ini ya? Hadir, Pak. Andrew Fana? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kelompok 5? Kemudian kelompok 5, Ya. ada Mas Firman Aditya, kemudian Aklul Kutsi, Firman, Aklul, kemudian Mbak Nindita Puspa. hadir di sini semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Afrohul Huda, kemudian satunya Firman. Firman ada? Oke, Firman absen ya. Firman absen. Oke. Kelompok 6. Kelompok 6, ada Mbak Harisma Nova, Harisma. kemudian Yundi Alfaisa, Alfaisa. kemudian Nurlaili Fitriani, Nurlaili. kemudian Rizky Dwi Yuniarti. Rizky. Harisma Nova, hadir? Hadir, Pak.
Alfariza? Halo? Nggak hadir ya. Nurlaili? Hadir, Pak. Rizky? Hadir, Pak. Oke. Kelompok 7. Halo, kelompok 7? Oke, kelompok 7. Kelompok 7 ada Mbak Jessica Farah. Jessica. Ya, Jessica Farah Saldina, Pak. ya. Kemudian Eliza Salzila Azahra. Eliza, ya. Kemudian Fahila Isfahani. Fahila. Fahila, Fahila Ya, Isfahani. ya. Jessica hadir? Ada satu lagi, Pak. Hadir, Pak. Hana Zulfania, Pak. Ana, ya. Ini Hana. Eliza hadir? Hadir, Pak. Fahila hadir? Hadir, Pak. Hana? Hadir, Pak. Oke. Ini adalah realisasi tahun 2010 sampai 2021 ya. 2011 sampai 2021. Oke, berarti yang belum bisa paparan hari ini adalah kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 3 bisa? Ya, bisa, Pak. Jeffrey, oke. Silakan Pak Jeffrey, mulai dulu. Monggo dipaparkan. Halo? Ya, sebentar, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan merepresentasikan LKPD. Sebelumnya minta maaf, Pak, dari kelompok kami menemukannya itu neraca pusat, Pak. Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Oke, terima kasih. Dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Kelompok 3 sebelumnya perkenalan dulu. Di kelompok 3 ada saya sendiri, Mas Jeffrey Maulana. Ya. Kemudian Ainun Najib. Kemudian Afroh Huda. Kemudian neraca tahun 2006. Oke, berikut tampilannya. Bisa dilihat di layar monitor. Berikut neraca pusat Republik Indonesia tahun 2006. Jumlah aset per 31 Desember 2006 adalah sebesar 1.219 triliun yang terdiri dari aset lancar sebesar 125 triliun, investasi jangka panjang sebesar 663 triliun, aset tetap sebesar 343 triliun, dan aset lainnya sebesar 86 triliun. Ini saya zoom, Pak, ya. Ya.
Kemudian jumlah kewajiban per 31 Desember 2006 adalah sebesar 1.330 triliun yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar 108 triliun dan kewajiban jangka panjang sebesar 1.221 triliun. Sementara itu, jumlah ekuitas dana neto per 31 Desember 2006 adalah sebesar minus 110 triliun yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar 17 triliun dan ekuitas dana investasi sebesar minus 127 triliun. Nah, berikut rinciannya. Ini tampilan neracanya bisa dilihat. Baik. Kemudian untuk neraca tahun 2007. Jumlah aset per 31 Desember 2007 adalah sebesar 1.600 triliun yang terdiri dari aset lancar sebesar 156 triliun, investasi jangka panjang sebesar 691 triliun, aset tetap sebesar 443 triliun, aset lainnya sebesar 308 triliun. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2007 adalah sebesar 1.430 triliun yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sekitar sebesar 139 triliun dan kewajiban jangka panjang sebesar 1.291 triliun. Sementara itu, jumlah ekuitas dana neto per 31 Desember 2007 adalah sebesar 169,25 triliun yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar minus 30,79 triliun dan ekuitas dana investasi sebesar 200,4 triliun. Berikut ringkasannya bisa dilihat. Baik. Kemudian untuk tahun 2008 akan dijelaskan oleh Mas Ainun Najib. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Yofi. Berikut untuk laporan neraca pada tahun 2008. Jumlah aset per 31 Desember 2008 adalah sebesar 2.071,70 triliun yang terdiri dari aset lancar sebesar 264,07 triliun, investasi jangka panjang sebesar 712,04 triliun, kemudian aset tetap sebesar 673,36 triliun, dan aset lainnya sebesar 422,23 triliun. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2008 adalah sebesar 1.693,69 triliun yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar 181,34 triliun dan kewajiban jangka panjang sebesar 1.512,35 triliun. Sementara itu, jumlah ekuitas dana neto per 31 Desember 2008 adalah sebesar 378,01 triliun yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar
82,73 triliun dan ekuitas dana investasi sebesar 295,28 triliun. Berikut peningkatan neraca pada per 31 Desember 2008. Bisa dilihat teman-teman untuk neracanya. Baik, untuk tahun selanjutnya 2009 surplus neraca modal dan finansial sebesar 3,67 miliar US dollar. Secara keseluruhan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan cadangan devisa pada tahun 2009 yang terrealisasi sebesar 66,1 miliar US dollar atau setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa tersebut meningkat 28,1% dari realisasi cadangan devisa tahun 2008 yang hanya mencapai 51,6 miliar US dollar. Peningkatan cadangan devisa merupakan sinyal daya tahan perekonomian nasional terhadap tekanan dan di sektor eksternal. Laju inflasi sepanjang tahun 2009 terkendali yakni sebesar 2,78%. Inflasi tersebut berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 4,5%. Kemudian inflasi pada tahun 2009 tersebut menurun dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2008 yang mencapai 11,06%. Sumber penurunan angka inflasi berasal dari faktor fundamental dan non-fundamental. Dari sisi fundamental adalah rendahnya inflasi inti yang diakibatkan oleh membaiknya ekspektasi inflasi dan terjaganya pasokan kebutuhan pokok. Sedangkan dari sisi non-fundamental, penurunan tersebut diakibatkan oleh rendahnya inflasi volatil input sebagai dampak penurunan harga komoditi internasional, termasuk dukungan pemerintah dalam menjaga pasokan bahan pangan dan rendahnya komponen harga yang ditentukan pemerintah. Berikut neraca pada tahun 2009. Baik, untuk tahun 2010 akan disampaikan oleh teman kita, Mas Yuda. Silakan Mas Yuda.
Baik, ini mohon maaf seperti dari masih ada gangguan suara. Untuk keterangannya silakan bisa dilihat di layar monitor untuk tahun 2010. Silakan. Berikut neracanya. Sekian paparan dari kelompok 3, silakan kembali ke Pak Oleg. Terima kasih. Dari kelompok 3 sudah? Iya, namun Mbak, ada kita jawab atau Mbak? Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Coba kelompok 3, Anda tahu perbedaannya akuntansi di neraca, akuntansi sektor publik dengan akuntansi pemerintahan di situ? Perbedaan yang utama apa itu? Halo? Halo? Iya, Pak. Perbedaannya apa? Yang Anda paparkan itu kan, Anda kan sudah mempelajari tentang akuntansi sektor private ya. Kemudian Anda tadi sudah dipaparkan tentang neraca yang dari akuntansi sektor publik. Nah, saya ingin tahu persamaannya dulu di ketika Anda paparkan neraca akuntansi sektor pemerintahan dan akuntansi sektor private itu persamaannya apa? Ayo. Ada yang tahu? Ini mau dijawab oleh Mas Ain, Oke. Pak. Sebentar. Persamaannya apa?
Benar Pak, ini Mas Ainun mau jawab perbedaannya tapi ada kendala suara. Oke. Ayo. Nggak dengar? Kurang jelas. Halo Pak. Halo ya. Sudah terdengar? Bentar, kurang jelas ya. Apakah sudah terdengar? Ngapunten, HP saya sedang ada gangguan dan ini kebetulan sedang sama Mas Jeffrey Pak. Izin minjem HP-nya Mas Jeffrey. Oke. Persamaannya apa? Untuk persamaannya yang pertama kedua sektor baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Pak di suatu negara. Keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Terus Kemudian keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya alam. Sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomi, efisien, dan efektif. Oke. Terus Kemudian pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya. bentar. Kedua sektor bergerak di bidang yang sama. Sektor private itu Produknya apa? ya Produk atau jasanya apa? Misal di PT Kereta Api sudah jasa transportasi dan untuk swasta ada Grab atau Gojek. Sama-sama. enggak, sebetulnya perbedaan utama sektor publik dan sektor swasta seperti yang kemarin sudah saya sampaikan itu pada apa? Dari laba Pak. Nah, perbedaan yang utama adalah bahwa sektor publik itu non-profit oriented ya. Jadi dia tidak pada mencari keuntungan finansial. Kemudian dimiliki oleh publik. Artinya bahwa yang memiliki itu siapa? Yang memiliki organisasi ini itu adalah publik. Kalau misalnya Pemda itu berarti rakyat yang diwakili oleh anggota DPRD. Kemudian kepemilikan sumber daya itu tidak dalam bentuk saham. Nah, kalau organisasi sektor private itu dia kepemilikannya itu kepemilikan pada saham.
Nah, kemudian organisasi sektor publik ini itu keputusannya itu pasti berdasarkan konsensus. Jelas? Iya, jelas, Pak. Oke. Nah, organisasi sektor publik itu mana saja? Misalnya lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, ormas, organisasi sosial, yayasan. Yayasan itu adalah organisasi sektor publik. Karena dia tadi yang sudah saya sampaikan itu tidak kepemilikannya tidak berdasarkan pada saham-saham. Kemudian dia pasti berdasarkan konsensus. Kemudian institusi pendidikan, organisasi kesehatan, itu termasuk dalam organisasi sektor publik. Nah, persamaan organisasi sektor publik dengan perusahaan apa? Ya, tadi memang bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional, dua-duanya. Kemudian menghadapi sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dia juga terbatas. Nah, pola manajemen keuangannya itu akan sama. Pola manajemen keuangannya itu relatif akan sama. Kemudian beberapa itu mempunyai output produk yang sama. Nah, keduanya kemudian pasti diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jelas? Kalau Jelas, Pak. Kalau organisasi sektor publik itu undang-undang tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Kemudian dengan peraturan pemerintah juga. Kemudian juga tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, perbedaan organisasi sektor publik dengan perusahaan apa? Pada tujuan organisasi tadi. Perusahaan tentunya tujuan organisasinya itu adalah untuk mencari keuntungan. Sementara organisasi sektor publik itu dia lebih banyak pada non-profit oriented. Dia menyediakan layanan pada masyarakat. Sumber pendanaan juga. Sumber pendanaannya dari mana kalau organisasi swasta? Kemudian peraturan perundang-undangannya tentunya berbeda. Nah, kepemilikannya itu juga berbeda. Kepemilikannya ini dimiliki oleh publik, organisasi sektor publik. Kalau organisasi private bisa dimiliki oleh orang per orang, bisa dimiliki oleh banyak orang melalui saham-saham itu. Nah, kemudian pertanggungjawabannya juga. Pertanggungjawabannya itu berbeda juga. Kalau organisasi private itu pertanggungjawabannya pada shareholder kan. Melalui rapat pemegang saham itu. Tapi kalau organisasi sektor publik, tanggung jawabannya kepada rakyat yang diwakili oleh anggota DPR maupun DPRD kalau di tingkat daerah. Struktur organisasinya juga berbeda, anggarannya juga berbeda. Basis akuntansinya juga berbeda. Jadi perbedaan organisasi sektor publik dengan perusahaan ini kalau tujuan organisasinya jelas. Sektor publik itu adalah non-profit oriented. Sementara sektor swasta itu pasti
orientasinya pada profit oriented. Sumber pendanaannya, kalau sektor publik itu bisa dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba badan usaha, dan lain-lain. Sementara dari sektor swasta itu berupa modal sendiri, utang, bank, obligasi, saham, dan lain sebagainya. Nah, peraturan perundang-undangannya juga berbeda. Kalau organisasi sektor publik itu undang-undang, namanya misalnya Undang-Undang Keuangan Negara itu. Kemudian peraturan pemerintah, peraturan Mendagri. Kalau sektor swasta itu ada undang-undang perusahaan perseroan terbatas, gitu. Kemudian peraturan Bapepam dan BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, kepemilikan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Sementara sektor swasta itu kepemilikannya hanya oleh pemegang saham. Nah, pertanggungjawabannya tadi sudah saya sampaikan, kalau organisasi sektor publik itu kepada masyarakat dan parlemen. Sementara organisasi sektor swasta itu pertanggungjawabannya pada pemegang saham. Terima kasih, Pak. Oke, nah kemudian persamaannya tadi yang saya sampaikan itu sebetulnya di tempatnya Mas Jeffrey itu kan saya untuk membuat neraca itu supaya mahasiswa itu tahu tentang perbedaan neraca yang sektor publik dengan neraca yang sektor private itu seperti apa gitu. Nah, persamaannya di neraca yang Anda paparkan itu di situ kan sebetulnya kan sama-sama ketika dipaparkan itu di situ ada aset. Kan neraca itu kan menggambarkan aset, kemudian kewajiban dan ekuitas kan. Sektor publik dan sektor swasta sama. Jadi aset, kemudian kewajiban, dan di situ juga ada ekuitas. Walaupun nanti secara spesifik itu akan berbeda-beda. Kalau aset di sektor publik itu bisa berupa jalan raya, kan, jembatan, asetnya kan seperti itu. Kalau sektor swasta paling yang aset tetap itu paling kan gedung gitu. Tidak mungkin di swasta itu yang selama ini kemudian dia di Indonesia itu kemudian memiliki jalan raya misalnya, kemudian memiliki juga jembatan gitu. Ini ngapunten, Pak. Untuk tugas perbandingan itu kemarin itu tugasnya untuk individu, Pak. Oh gitu ya. Oke. Individunya kemarin sebentar. Oh ya, ini ya, yang PSAP itu ya. Oke. Iya, Pak. Oke, ya. Sedangkan tugas kelompoknya itu mencari data dari. Oke. Nah, ini sebagai bahan juga nanti untuk individu-individu yang bahan yang besok dikumpulkan itu. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya gini, bahwa laporan akuntansi sektor publik itu, silahkan Anda catat ini. Halo? Iya, Mas, Pak. Ya.
apa saja sih hasil dari laporan akuntansi sektor publik itu? Ada 7. Nah, 7 itu apa saja? Tadi sudah. Yang pertama itu tadi neraca kan? Tadi sudah. Kemudian yang kedua itu adalah laporan realisasi anggaran. Kemudian yang ketiga itu adalah laporan operasional. Yang keempat itu adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Sementara yang kelima itu adalah laporan arus kas. Yang keenam itu adalah laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketujuh itu adalah catatan atas laporan keuangan. Halo, jelas? Jelas, Pak. Teman-teman yang lain? Oke. Nah, Iya, tapi tugas, halo? iya, Pak. Oke, tugas kelompok selanjutnya untuk besok itu teman-teman untuk melaporkan itu tentang 7 hal ini dengan kemudian datanya. Jadi hanya 2 saja. Yang 2015 ke atas dan 2014 ke bawah. Jelas? Halo? Iya, jelas, Pak. Tadi melaporkan tentang apa, Pak? Kelompok 1 misalnya nanti gantian dia melaporkan neraca untuk tahun 2000 sebelum tahun 2014 dan setelah tahun 2015. Kelompok 2 itu melaporkan realisasi anggaran sebelum 2014 dan setelah 2015. Kelompok 3 melaporkan arus kas sebelum 2014 dan setelah 2015. Kelompok 4 melaporkan perubahan ekuitas organisasi sektor publik sebelum 2014 dan setelah 2015. Kelompok 5 melaporkan laporan operasional belum 2014 dan 2015. Kelompok 6 itu melaporkan saldo anggaran lebih sebelum 2014 dan 2015 dan terakhir kelompok 7 itu melaporkan catatan atas laporan keuangan 2014 sebelum 2014 dan setelah 2015. Jelas?
Izin bertanya, Pak. Halo? Iya, Pak. Izin bertanya. Ya, Ya, gimana? berarti itu untuk di bawah 2014 itu salah satu aja, Pak, ya. Misalkan tahun Salah 2013 satu. Ya, Oke. salah satu. Dan setelah 2000 2015 ya salah satu saja. yang 2015 juga sama, Pak, ya. Ya, apa? Oke. Yang 2015 juga sama di atas 2015-nya. Misalkan tahun Ya, 2020 salah satu aja ya. ada. Oke, jelas? Kemudian itu tugasnya eh, ada analisisnya nggak, Pak? Itu, Pak. Ya, ada analisis lebih baik. Oke, selanjutnya ini paparan untuk kelompok Berarti 4. Ya. Halo? Kelompok 4? Iya Pak, mohon maaf Pak, PPT-nya belum jadi Pak. Oke, karena PPT belum jadi, maka minggu depan ya. Iya Kelompok baik Pak, 1, kelompok 2, kelompok 4 minggu depan. baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Nanti yang itu juga dipaparkan juga yang tugas tadi. Iya Pak. Mas Jeffrey tadi ketua kelas sudah mencatat tadi ya tugasnya ya untuk masing-masing kelompok ya. Oke, saya catat dan saya rekam, Pak, ini, Pak. Oke. Oke. Kelompok 5 untuk paparan. Halo? Kelompok 5? Halo? Kelompok 5, Ahlul, Nindita Pusta. Nah ini soalnya kalau pakai Google Meet seperti ini itu kita nggak sukanya itu ketika kita ngobrol seperti ini itu ada yang meninggalkan tempat, saya nggak bisa lihat karena Anda tidak, videonya tidak dihidupkan kan. Halo? Nindita hadir, Pak. Nindita hadir, Pak. Kelompok 5, Nindita, Ahlul. Iya, Pak. Ahlul? Kelompoknya cuma saya ini, Pak, yang masuk gini, Pak. Yang masuk cuman Anda, berarti Ahlul ini nggak masuk juga ya? Oke. Iya, tadi sama Firman. Sama Firman, oke. Esensi, oke. Oke, monggo dipresentasikan. Buat PPT-nya masih kurang untuk tahun 2021, Pak. Berarti minta minggu depan. Kalau dibolehkan, Oke. diizinkan. Oke, nggak apa. Iya, Pak. Ini ada kelompok 1, 2, 4, sama 5. Kelompok 6. Halo, kelompok 6. Arisma, Nurlaili, Rizky. Iya Pak, hadir Pak. Oke, silakan dipaparkan. Iya Pak, hadir. Oke, silakan dipaparkan.
Kelompok 6 realisasi Maaf, anggaran. Pak, sebelumnya Nah, data dari kelompok kami dari 2003 sampai 2010 nih, Pak. oh iya nggak apa-apa. Oke, nggak apa realisasi anggaran kan? Nggih, Pak. Matur nuwun. Ya, silakan. Oke, monggo. Silakan kelompok 6 presentasi. Halo kelompok 6. Ya Pak, sebentar ya Pak. Oke. Silakan, sudah kelihatan, Mbak.
Silakan bisa dimulai Mbak. Kelompok 6 silakan. Halo, kelompok 6. Silakan Mbak Eres Dewi. Bisa dimulai Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PowerPoint dari kami. Saya sendiri Karisma Nova Andriani Monggo Mbak Nova, masih lanjut. presentasikan PowerPoint dari hasil kelompok kami. Saya bernama Karisma Nova Andriani dan ketiga teman saya yaitu Nurlaili Fitriani, Rizky Dwi Yuniarti, dan Mbak Yundi Alfaisah. Judul dari PowerPoint kelompok kami yaitu realisasi anggaran pemerintah daerah Jawa Tengah tahun 2000 sampai 2010. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyediakan berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, pembiayaan, belanja, dan lain sebagainya, dan membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam satu periode. Manfaat laporan realisasi anggaran yaitu 1. Menyajikan informasi mengenai alokasi, sumber, dan pemakaian sumber daya ekonomi. 2. Bisa dipakai untuk memprediksi sumber daya ekonomi untuk pendanaan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode berikutnya. 3. Dengan adanya data laporan tersebut, bisa dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi oleh pihak pengguna laporan terhadap keputusan yang akan dibuat,